Cerita dimulai dari Boruto dan yang lainnya sudah bergerak melawan ancaman yang ada di depan mereka. Saat itu Boruto dengan kerennya muncul secara tiba-tiba dari belakang kedua makhluk misterius dari planet lain. Dia langsung menggunakan kemampuan penghenti waktunya, dan mengeluarkan rantai dari pundaknya untuk mengikat mereka dengan kencang. Saat itu hanya Boruto yang bisa bergerak, dia tanpa berbasa-basi, langsung mengeluarkan pedang dari jubahnya, dan langsung memotong beberapa bagian dari mereka. Sambil berkata, "Aku kira ini tidak cukup sakit, tapi aku tak percaya kalian bisa hidup lagi setelah menerima seranganku sebelumnya. Tapi siapa kalian berdua? Aku tahu kalian bukan Otsutsuki." Makhluk aneh itu langsung berkata, "Kekuatan penghenti ruang dan waktu ya? Aku sudah lama tidak melihatnya, jadi kau yang mewarisi kekuatan langka ini? Tapi kau cukup kejam, langsung memotong kedua tangan kami, padahal kita belum berkenalan." Boruto yang mendengar itu langsung menggunakan karma dari tangannya, dan langsung menyerap cakra mereka berdua. Saat itu Boruto berkata, "Baiklah, aku tidak suka banyak bicara, aku akan mengambil informasi dari kalian langsung dengan cara ini." Saat Boruto mengambil cakra mereka, tiba-tiba kedua makhluk itu tertawa melihat tingkah Boruto. Ternyata mereka bisa mengantisipasi kemampuan penghenti ruang dan waktu Boruto. Saat itu, mereka langsung mengeluarkan paku runcing dari mulutnya dan mengarahkannya ke dahi Boruto. Menyaksikan itu, Boruto dengan santainya langsung memanggil Jubi yang ada di tubuhnya yang berukuran kecil. Jubi itu langsung mementalkan paku tersebut, dan langsung mencengkram mereka dengan keras menggunakan ekornya yang dapat membesar. Saat itu Boruto berkata, "Tidak terlalu terkejut saat aku melihat kalian bisa bergerak, tapi aku akan menghancurkan kalian di sini dengan Jubi milikku. Mari kita lihat, apa kalian masih bisa bangkit?" Setelah berkata demikian, Boruto memerintahkan Jubi tersebut langsung menghancurkan makhluk misterius itu dengan ekornya. Setelah berhasil melakukannya, Boruto menonaktifkan kekuatannya. Dia langsung hendak pergi ke tempat Otsutsuki yang ada di ujung sana. Ternyata serangan dari Naruto beserta yang lainnya cukup efektif. Tubuh Otsutsuki itu tidak dapat bergerak lagi. Tapi pada saat hendak pergi ke sana, tiba-tiba dari belakang Boruto muncul makhluk raksasa dengan 9 kepala aneh yang langsung hendak menusuk Boruto. Menyaksikan itu, Jubi yang ada di pundaknya langsung mengedipkan mata Rinne Sharingan-nya. Tiba-tiba muncul pedang raksasa dari atas langit dan langsung menusuk monster berukuran besar itu dengan mudah. Menyaksikan itu Boruto berkata, "Aku tidak menyadari serangan tadi, tapi yang lebih menarik, aku tidak percaya kau bisa mengeluarkan pedang raksasa itu dari atas sana. Kau melebihi dugaanku." Jubi yang mendengar itu berkata, "Lihatlah pedangmu sekarang Tuan Boruto. Tidak ada di jubahmu lagi kan? Aku mengubah ukuran objeknya menjadi besar dengan kekuatan mataku dan pedang raksasa itu adalah milikmu. Aku akan mengubah ukurannya." Boruto yang mendengar itu membalas, "Wow, itu hebat sekali. Pantas saja aku tidak asing dengan pola pedang raksasa ini. Ternyata kau bisa mengubah ukuran pedangku ya? Tapi tunggu dulu, biarkan aku ke sana. Sepertinya ini monster dari mereka berdua yang sudah kita hancurkan tadi." Setelah berkata demikian, Boruto langsung menggunakan Hiraishi no Jutsu. Dia muncul dengan cepat di atas pedang raksasanya yang masih menusuk monster itu di bawahnya. Tanpa berlama-lama, Boruto mengeluarkan kembali karma emasnya. Dia menyerap monster itu dengan cepat tanpa basa-basi. Saat itu Boruto berkata, "Aku tahu dia masih hidup. Akan lebih cepat dia kulenyapkan dengan cara seperti ini. Kalau begitu, tetap waspada dan beritahu aku jika mereka masih hidup, aku akan menandai tempat ini." Jubi yang mendengar itu membalas, "Saat ini mereka berdua sudah tidak ada lagi. Tapi ada yang menarik, Otsutsuki itu sudah mulai kehilangan nafasnya. Aku bisa merasakannya. Aku kira ini adalah waktu yang pas untuk mengakhiri dia." Boruto yang mendengar itu langsung menggunakan Hiraishi no Jutsu. Dia pergi menuju ke tempat Naruto dan yang lainnya. Setibanya di sana, Boruto sudah melihat Deidara telah kembali. Dia berada paling depan ke dekat Otsutsuki itu yang sudah tergeletak di tanah. Melihat ada Boruto, Gaara berkata, "Kemana saja kau? Kau memindahkan kami semua menuju Otsutsuki ini? Dan lagi lihatlah di depan, orang merepotkan itu sudah selesai beregenerasi. Kami sudah memerintahkan dia untuk menjauh dari sana." Boruto yang mendengar itu tidak merespon apapun.
Dia berjalan dengan santai menuju ke tempat Deidara yang di sampingnya terdapat Otsutsuki, yang sudah tak berdaya. Menyaksikan ada Boruto, Deidara langsung berkata, "Kau selalu terlambat bocah, kami sudah menyelesaikan dia, aku kira dia cukup menarik, ternyata dia tidak sehebat yang aku pikirkan." Boruto yang mendengar itu berkata, "Sepertinya proses regenerasimu jauh lebih cepat karena segel yang aku berikan di pundakmu sebelumnya ya. Sepertinya itu bekerja, tapi apa kau bisa menjauh sedikit? Aku ada urusan dengannya." Deidara yang mendengar itu berkata, "Tunggu dulu anak payah. Apa maksud ucapanmu? Sepertinya kau tidak bisa menjaga bicaramu di dekatku ya?" Boruto yang mendengar itu langsung menggunakan jutsu Futore Pusho, dan membuat Deidara terpental menjauh dari dekatnya. Menyaksikan itu Deidara kesal dan benar-benar marah, dia langsung kembali berlari ke tempat Boruto, tapi Gaara langsung mengeluarkan pasirnya dan menarik kaki Deidara sehingga dia terjatuh. Saat itu Nagato berkata, "Diamlah sebentar, kau terlalu banyak bicara, ini bukan saatnya untuk melakukan hal yang bodoh." Deidara yang mendengar itu membalas, "Apa katamu? Dasar merepotkan, sejak kapan kalian patuh dengan bocah itu? Dia terlalu meremehkanku." Obito yang mendengar itu membalas, "Sudah cukup Deidara, kau membuat ini lebih rumit, simpan balas dendammu nanti, dia sedang melakukan sesuatu." Setelah hal tersebut, Boruto langsung memijak Otsutsuki itu dengan satu kakinya sambil berkata, "Permainan berakhir. Aku tahu kau sangat kuat, tapi itu di masa lalu dengan tubuh utamamu. Sepertinya aku mulai paham kelemahan kalian para Otsutsuki. Ternyata tubuh kalian tidak sehebat yang dibayangkan jika di masa ini." Otsutsuki yang mendengar itu berkata, "Sepertinya kau sudah menemui dua makhluk angkasa itu ya Boruto, jadi mereka datang juga. Ini akan menjadi menarik." Boruto yang mendengar itu kaget dan berkata, "Tunggu dulu, bagaimana kau bisa tahu? Katakan padaku siapa mereka dan makhluk apa mereka itu?" Naruto yang melihat Boruto tidak mengeksekusi Otsutsuki itu kebingungan, dia langsung berkata, "Hei, apa yang dilakukan Boruto? Mengapa dia diam saja di sana dan tidak langsung menghancurkannya? Apa dia dalam kendali musuh?" Nagato yang mendengar itu membalas, "Tahan dirimu Naruto, sepertinya mereka sedang berbicara yang penting di sana. Walaupun ini cukup beresiko dengan jarak seperti ini, Otsutsuki itu bisa kapan saja menghancurkan Boruto jika dia lengah sedikit pun." Deidara yang mendengar itu membalas, "Hei Kazekage brengsek, mau sampai kapan kau menahan kedua kakiku dengan pasir menjijikanmu ini? Apa kau ingin aku hancurkan lagi seperti di masa lalu?" Shinki yang mendengar itu langsung emosi saat melihat Gaara dipermalukan. Dia langsung menyiapkan pasir besi miliknya yang dapat merubah menjadi runcing, tapi Gaara langsung menahannya dan berkata, "Hentikan itu, aku tidak pernah mengajarkanmu untuk terbawa suasana saat orang lain menghinaku. Dia bukan musuh kita untuk saat ini, apa kau mengerti?" Shinki yang mendengar itu langsung menonaktifkan kekuatannya dan berkata, "Maaf ayah, aku tidak akan mengulangi hal bodoh ini lagi. Aku benar-benar tidak terima saat dia menjelekkanmu seperti itu. Jika dia menyerangmu, aku tidak bisa berjanji untuk menghancurkan dia saat itu juga." Gaara yang mendengar itu membalas, "Ini adalah perang. Kau lihat langsung kekuatannya tadi, jadi jangan melakukan hal yang bodoh dengannya. Dia yang akan menyerangmu. Dia hanya orang bodoh, jadi jangan terlalu terbawa suasana." Deidara yang melihat Shinki langsung tersenyum dan membalas, "Jadi kau adalah anak dari Kazekage payah ini ya? Apa kau ingin melawanku? Seharusnya kau mengajarkan dia." "Kazekage, bagaimana aku membuat kau seperti sampah di masa lalu? Cepat lepaskan pasirmu ini sekarang juga, atau kau akan menyesal sekarang." Shinki yang mendengar itu benar-benar geram dan kesal, bahkan dia mengepalkan kedua tangannya dengan keras. Saat itu Mitsuki mendekatinya dan berkata, "Mereka adalah Otsutsuki, wajar saja gaya bicara mereka sedikit aneh, tapi tahan emosimu, permainan di sini masih belum selesai." Setelah hal tersebut, Gaara langsung melepaskan pasirnya yang mengikat Deidara dan berkata, "Jika kau ke sana ke tempat Boruto lagi, aku akan membuat kau terkubur dengan pasirku.
Tidak masalah, kau hanya Edo Tensei, lagian itu tidak akan membunuhmu. Deidara yang mendengar itu perlahan berjalan mendekati Shinki sambil tersenyum, dia langsung berkata, "Hei anak payah dengan jubah anehmu itu, seharusnya kau belajar tentang kisah masa lalu ayahmu ini. Bagaimana aku membuatnya menjadi sampah? Jika kau tidak bisa menjaga bicaramu dan menyerangku seperti tadi, aku bisa buat kau lebih buruk dari dia? Apa kau mengerti?" Shinki yang mendengar itu membalas, "Jika saja ayahku tidak menghentikanku tadi, aku sudah membuat tubuhmu hancur, jadi perhatikan bicaramu, atau aku bisa melakukan hal yang tidak kau duga." Obito yang melihat Deidara langsung menariknya dengan rantai miliknya dan berkata, "Apa yang kau lakukan dasar bodoh? Aku tidak percaya kau tidak berubah sama sekali. Hentikan tindakan anehmu itu." Deidara yang mendengar itu membalas, "Apa katamu? Apa kau tidak lihat? Mereka menarikku dengan pasirnya dan hampir menyerangku tadi. Bagaimana bisa aku diam saja? Apa kau sudah gila? Dan lagi, lepaskan rantai ini Tobi. Atau kau ingin dalam masalah seperti mereka?" Melihat Deidara benar-benar berisik, Conan langsung menggunakan jutsu kertas miliknya. Dia menyumpal mulut Deidara agar tidak bisa berbicara. Saat itu Conan berkata, "Ini akan jauh lebih baik, karena dia terlalu banyak bicara, kita tidak bisa mendengar dan menguping obrolan antara Boruto dan Otsutsuki yang ada di depan sana." Nagato yang melihat itu hanya bisa tersenyum dan tertawa melihat tingkah Deidara. Saat itu Obito langsung merantainya dan berkata, "Aku akan menahanmu beberapa menit, jadi jangan khawatir, lihat saja apa yang terjadi di depan kita. Mereka sedang membahas sesuatu yang serius." Deidara yang mendengar itu berkata dalam hatinya, "Dasar mereka semua ini, aku akan menggunakan jutsu peledakku nanti. Apalagi anak dari Kazekage itu, dia cukup menarik, aku akan mengujinya nanti." Saat itu tiba-tiba turun hujan yang sangat deras, sehingga membasahi mereka semua di sana. Saat itu Naruto berkata, "Sial, kita jadi tidak bisa mendengar apapun pembicaraan mereka akibat suara hujan ini. Hei Obito, apa kau tidak bisa menggunakan Sharinganmu untuk melihat apa yang mereka bicarakan?" Obito yang mendengar itu membalas, "Santai saja, aku dari tadi memperhatikan mereka berdua dari mata ini. Ada sesuatu yang buruk baru saja terjadi. Itu yang bisa aku tangkap dari isi obrolan mereka berdua." Gaara yang mendengar itu membalas, "Sesuatu yang buruk lagi? Apa maksudmu? Apa Otsutsuki itu masih bisa melawan?" Obito yang mendengar itu membalas, "Dari apa yang aku lihat dengan Sharingan untuk bisa membaca gerik mulut mereka, aku menangkap kalau ada makhluk lain yang berasal dari planet lain tetapi mereka bukan Otsutsuki dan itu baru saja Boruto hancurkan. Aku kira itu alasan dia tidak membantu kita menghabisi Otsutsuki ini." Shinki yang mendengar itu membalas, "Jadi begitu ya? Sebenarnya aku dan yang lainnya sudah mengetahui itu. Tapi aku kira tidak salahnya untuk membicarakan hal ini langsung daripada menunggu Boruto. Tidak masalah kan Shisui?" Mendengar itu Shisui membalas, "Kau benar, mereka harus tahu juga apa yang kita alami sebelumnya. Katakan saja, apalagi Boruto sedang serius di sana." Shinki yang mendengar itu menjawab, "Tapi ada yang aneh, bisakah kalian perhatikan di sana? Boruto tidak bergerak sedikit pun. Ini semacam kita melihat rekaman ulang. Tunggu dulu. Apa kalian tidak merasa kalau kita sedang mengalami sebuah ilusi yang berulang?" Obito yang mendengar itu membalas, "Akhirnya kau menyadarinya juga? Kau benar. Ini semacam tayangan ulang yang aku dengar dan baca dengan Sharingaku. Hanya itu saja yang mereka bicarakan. Tapi apa benar kita masuk ke dalam sebuah ilusi?" Naruto yang mendengar itu membalas, "Tidak mungkin. Sial, kalau begitu kita harus keluar dari sini." Setelah berkata demikian, tiba-tiba tubuh Naruto tidak dapat bergerak, dan mereka juga mengalami hal yang sama. Saat itu sesuatu yang menakutkan terjadi. Ternyata kedua makhluk yang Boruto hancurkan sebelumnya ada di belakang mereka, dan mengurung kesadaran mereka semua. Saat itu dia berkata, "Jadi kalian menyadarinya ya? Aku pikir ilusi yang kubuat bisa mengelabuhi kalian." Obito yang mendengar itu membalas, "Tidak mungkin, ini benar-benar berbahaya.
Sial? Makhluk itu berkata. Kami sudah mengunci kalian semua di sini agar tidak ikut campur dengan Boruto. Baiklah, aku kira ilusi ini sudah cukup, tapi aku akan mengatakan, sesuatu yang asli sedang terjadi. Saat ini Boruto sedang dalam kepungan kami bertiga. Kalian cukup menyedihkan, penglihatan kalian benar-benar gampang tertipu. Kami membuat kalian merasa Otsutsuki itu sudah kalian kalahkan dan terkapar di sana. Tapi itu hanya tipuan kami. Tapi santai saja, kami tidak akan melenyapkan satupun dari kalian semua. Setelah makhluk itu berkata demikian, dia langsung menghilang. Saat itu mereka semua tidak percaya, ternyata dari tadi mereka terkena ilusi yang tidak mereka sadari. Saat itu Naruto berkata, "Aku tidak menyangka. Sial, ilusi macam apa ini? Pantas saja dari tadi ada yang aneh, mengapa Boruto tidak langsung melenyapkan Otsutsuki itu dan mengajaknya bicara?" Gaara yang mendengar itu berkata, "Ini akibat ulah dari Deidara? Sial, karena kau terlalu berisik, sehingga membuat kewaspadaan kita berkurang. Jadi bagaimana selanjutnya? Satupun dari kita tidak ada yang bisa bergerak." Obito yang mendengar itu langsung menggunakan Mangekyo Sharingan-nya. Ternyata dia masih belum bisa lepas dari ilusi tingkat tinggi ini. Saat itu Shisui berkata, "Aku juga sudah mencobanya dengan Koto Amatsukami. Kita sudah terjebak saat Boruto pertama kali menemui kita. Setelah itu, kita sudah masuk ke dalam ilusi ini, tapi aku bisa merasakan cakra Boruto. Benar-benar terjadi pertempuran di sana. Apa kau bisa melakukan sesuatu dengan Rinnegan Madara?" Obito yang mendengar itu membalas, "Ini sebuah kemampuan ilusi yang aneh, aku kira ini bukan ninjutsu atau apapun, ini jauh dari yang pernah aku alami dan ketahui, apalagi kita tidak bisa bergerak." Deidara yang mendengar itu berkata, "Dasar bodoh kalian semua. Aku sudah katakan dari tadi, jika kalian tidak menahanku, aku sudah menghancurkan Otsutsuki itu dengan jutsuku. Tapi karena kalian terlalu sibuk menunggu bocah itu, ini yang terjadi. Sial, ini benar-benar memalukan sekali." Gaara yang mendengar itu membalas, "Jadi apa kita hanya berdiam saja di sini dan mengharapkan kejadian ada seseorang yang bisa melepaskan kemampuan ini?" Deidara yang mendengar itu membalas, "Kau terlalu banyak bicara Kazekage bodoh. Jika saja kau tidak menahan kakiku tadi, aku sudah menyelesaikannya dari tadi. Kau akan kuhancurkan bersama orang yang ada di sebelahmu itu. Dasar kelompok aneh." Setelah hal tersebut, Boruto yang sedang dikepung oleh ketiga makhluk itu langsung berkata, "Jadi kau melakukan itu kepada mereka ya? Aku tidak menyangka kalian berdua hidup lagi dan menggangguku menginterogasi si brengsek ini. Tapi apa kalian bisa diam sebentar? Aku ingin menanyai sesuatu yang penting darinya." Makhluk itu membalas, "Jadi dia sudah tidak berdaya ya? Sangat menyedihkan sekali. Akhirnya Otsutsuki benar-benar punah di tanganmu Boruto. Dia adalah makhluk terakhir yang sering berlawanan dengan klan kami di masa lalu." Boruto yang mendengar itu berkata, "Berlawanan katamu? Baiklah, bisakah kau menceritakan sedikit tentang siapa kalian ini? Aku kira hanya klan Otsutsuki saja yang berasal dari luar planet kami." Makhluk misterius itu membalas, "Hei Boruto, mengapa tidak kau habisi saja dia? Dia sudah tidak bisa bergerak lagi, dan kami sudah membuat orang-orangmu tidak mengganggumu. Apalagi yang kau tunggu? Kami sudah berbuat yang bagus daripada kau langsung menyerang kami seperti sebelumnya." Boruto yang mendengar itu berkata, "Sepertinya kalian orang-orang yang berbahaya. Ternyata masih ada juga makhluk lain yang merepotkan. Aku tidak percaya jalan cerita ini akan semakin panjang." Tidak lama Boruto berkata demikian, tiba-tiba tanah bergerak dan langsung menyerap tubuh Otsutsuki yang sudah hancur itu. Makhluk misterius yang melihat itu berkata, "Kau bodoh, benar-benar naif dan ceroboh, kau terlambat Boruto. Itu adalah kesempatan terakhir yang mudah untuk kau melenyapkannya sampai dia tidak bisa bangkit lagi." Boruto yang mendengar itu berkata kepada Jubi miliknya, "Sial, apa yang terjadi barusan padanya? Aku benar-benar teralihkan. Apa kau bisa merasakan dia ada di mana?" Jubi yang mendengar itu membalas, "Santai saja Tuan Boruto, dia sudah terluka parah, dia kembali ke dimensi miliknya dalam keadaan terluka. Aku bisa memindahkanmu sekarang juga jika kau mau." Boruto yang mendengar itu membalas, "Tidak perlu, sepertinya dua makhluk aneh ini tidak akan meninggalkanku dengan mudah. Terlebih lagi, aku harus mengenal mereka.
Pinjamkan aku kekuatanmu. Setelah mendengar ucapan dari Boruto, Jubi langsung mengeluarkan cakra yang banyak dan memberikannya kepada Boruto. Alhasil, Boruto langsung mengeluarkan Jubi Dama berukuran kecil dari tangan kanannya.